Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai data mixed learning. Yang pertama itu modul yang akan dikerjakan. Pertama, Yang pertama itu machine learning basic, lalu yang kedua ada scoring basics, dan yang ketiga intro to machine learning. perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Bonvio Ricky Gunadi Junior dengan NIM 2021-240001. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NIM 2021240019. Perkenalkan, nama saya Anan Fiardi Ramadan dengan NIM 2021-240025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Anandi dengan NIM 2021-240045. Oke, untuk itu langkah pertama saya akan menjelaskan mengenai machine learning basic yang akan dijelaskan oleh saudara Raihan Anandi. Saya Muhammad Raihan Anandi akan menjelaskan tutorial Get Started. Pertama, buka from Dataiku, lalu klik New Project, lalu kita klik DSS Tutorial. Selanjutnya kita klik ML Practitioner. Lalu kita klik Machine Learning Basic. Setelah itu kita tunggu proses download. Setelah sukses, kita klik OK. Lalu kita klik Lab. Langkah selanjutnya kita klik Auto ML Prediction. Filter kita pilih High Revenue. Name your analyst, kita ketik High Revenue. Lalu kita klik Create. Lalu kita arahin ke High Revenue. Di sini udah fast semua ya. Habis itu kita klik Train. Lalu kita klik Train.
Forest. Berikut adalah hasilnya. Lalu kita klik logistic regression. Berikut adalah hasil dari logistic regression. Importance. Ini ada berikut adalah gambaran yang pertama, lalu gambaran yang kedua, lalu gambaran yang ketiga. Kita pilih performance, lalu klik confusion matrix. Berikut adalah gambarannya. Berikut adalah gambaran yang kedua. Lalu klik training information. Langkah selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Ramadan. Oke, saya akan melanjutkan bagian dari Raihan Anandi. Pertama kita klik ke high review analisnya. Langkah pertama itu pilih kita ke balik ke sebelumnya, langkah sebelumnya kita ke customer. Oke, terima kasih saudara Raihan Anandi. Saya akan menjelaskan selanjutnya tahap tune the model. Ya, ini penjelasan mengenai introduction tuning to model. Ya, kita lanjut aja ke bagian tutorialnya tune the model. Ya, langkah pertama itu kita ke bagian selanjutnya kita pilih ke high review analysis.
kita balik lagi ke sini saja, visual analis. Nah, kita pilih ini ya guys ya. Kita klik. Ya, setelah itu kita lihat berbagai ke nomor label, lalu kita klik desain. Kita lihat dulu, kita klik trap atau the test set. Nah, jadi data IQ random itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 80% untuk for trainingnya, kemudian yang kedua itu untuk 20% for testing, untuk mengimport datasetnya. Kita coba terlebih dahulu, lalu kita pilih select fitur heading in the di fitur 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 sectionnya dia handling, kita option, habis itu kita pilih tour of IP address geopointnya, IP address kita open ya. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, ini kita open sebentar, habis itu kita cek. Lalu langkah berikutnya itu kita pilih tiga variabel. Yang pertama numerik, variabel area, real value, units, kemudian ada kategori di mana itu nominal value-nya merah, biru atau hijau. Yang ketiga itu ada text main for raw blocks textual data. Nah, langkah berikutnya kita ke data IQ lagi, habis itu pilih select the checkbox the variable, kita tidak usah kita centang, ini kita centang ini dan X nah ini kita centang. Lalu habis itu kita no reslanting, oh ini dia no resting. Oke, tahap selanjutnya itu kita pilih select filter generation, lalu kita pilih select various linear combination. Setelah itu enable yes, habis itu select variable polyamon, enable yes. Selanjutnya itu kita save.
Habis itu setelah di save kita klik trend, ya. Kalau setelah sudah kita balik, kita pilih untuk melihatnya itu di select video dari result, kita pilih ini, kemudian kita pilih select feature import, lalu ini juga tabel. Habis itu kita impression, kita pilih kin, setelah itu kita pilih ke model, kita pilih lalu kita klik table di sini. Di sini sudah ada. Habis itu kita option, sudah tercentang dan sesuai ada sama yang ada di table ini. Kita pilih ke visual analysis lagi, kita klik view analysis, lalu kita klik random forest, setelah itu kita klik particle defense, setelah itu kita pilih bagian first order, kita tunggu. Setelah sudah mendapatkan grafiknya, selanjutnya kita klik ada negatif juga.
Setelah itu kita balik lagi, kita parser, kita pilih gender. Setelah itu kita komputer. Kita tunggu prosesnya. Setelah sudah dapat grafiknya lagi, kita balik ke tutorial. Habis itu kita tahap selanjutnya kita klik solution analisisnya itu di bagian plus. Kita pilih option gender komputer. Kita tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya itu kita pilih opsi ini display itu. Setelah itu kita tambahkan sesuai ada yang di opsi ini. Setelah sudah sama, kita balik ke pilih di situ tahap selanjutnya kita klik individual expression. Setelah itu kita start pertama, kita pilih option itu 5. Setelah itu pilih option memiliki itu. Kita tambahin labelnya sesuai ada di poster. Oke, itunya 0,30 maaf 0,10 lalu itu 0,70. Harus sesuai yang ada di layar ini. Setelah itu kita klik komputer. Kita tunggu. Setelah itu kita lihat hasilnya, ini dia. Oke, langkah berikutnya kita klik filter.
kita bisa lihat picture-nya ya, use ID ya, oke, sama setelah itu kita pilih option select login. Tadinya kita pilih kita atur jadi pilih import. Kita pilih 10, pilih 40, setelah itu intro, setelah itu kita pilih yang ini, kemudian IP address. Setelah itu oke, sudah selesai. Jadi kesimpulan untuk data IQ basic ini tuh gimana langkah-langkahnya itu kita give analis dari model tahapan machine learning basic ini. Kita bisa melihat pola ukur-ukur dari datanya dari 92%. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya untuk tahapan bagian untuk bagian scoring basic yang akan dibacakan oleh saudara Anat Fiardi Ramadan. Dipersilakan. Maaf Pak, sebelumnya kami berbeda laptop, jadi kami ada dua tipe untuk scoring basic dan intro to mixed learning. Oke, dari saya akan dilanjutkan oleh saudara teman saya. Saya akan melanjutkan dari Ilham Ramadan. Saya akan membahas tentang scoring basic. Saya akan mendownload DSS tutorialnya dulu guys, tentang scoring basic. Klik DSS tutorial, kemudian klik ML Practitioner, cari yang namanya scoring basic guys. Sabar ya guys, agak lama mendownload DSS tutorialnya. Kita harus buat scriptnya dulu. Ini sudah selesai deh tutorial scoring basicnya, dibuat di data itu tersebut. Dari project homepage
klik go to flow. Ketika sudah di flow tersebut, klik flow action di bawah kanan. Klik build alt, tetap di build. Tetap di build sesuai default settingnya. Sedang loading ya guys. Mohon bersabar ya guys ya, sedang loading guys. Mohon bersabar. Good. Tadi sebelum seperti ini kita harus ke flow dulu, kemudian flow action, kemudian kita build alt. Setelah itu sesuai setting defaultnya kita klik tetap build. Kemudian kita klik ini customer label,
Kemudian kita klik custom ke label, action, right panel, kemudian left, setelah itu high revenue analysis. Sebentar ya guys, loading. Nah, alhamdulillah guys, muncul seperti ini, tapi ini masih loading guys, belum sempurna. Kemudian klik result, klik model lagi, kemudian kita klik model, pilih random forest,
model by click its name. Kemudian kita klik random forest guys. Kemudian kita klik deploy. Namanya jadi random forest. Klik model name, ganti jadi random forest. Kita buat atau di create. Kalau sudah deploy prediction modelnya dan diganti model name-nya jadi random forest, kita klik create. Nanti bekas air itu aja nyiramnya deh. Bekas itu nyiramnya. Bekas air. Kemudian sudah muncul seperti ini.
Ini sudah muncul yang dua benda ini, barbel sama dadu, yang bernama random forest. Jika sudah ada ini random forest, kita klik random forest. Notifikasi terhadap model sebagai active version. Ini active version. Kemudian posisi random forest yang kotak tersebut sudah berstatus active version. Kemudian selecting action. Dan return. Kemudian klik return tersebut. Kemudian build model. Job started, build XBZ-nya sudah telah sukses dibuat. Selanjutnya kita cek skema data tersebut. Kita kembali ke flow. Pilih customer unlabeled prepared. Kemudian pilih skema.
In di skema di action panel, compare to customer level. Kita compare ini ke customer level. Tadinya 9 yang jadi 10. Sebelum jadi 10 tadi ininya skemanya ada 9. Karena saya compare sekarang membuat score recheck. Sekarang kita membuat score recheck. Pilih deployed model random forest di flow. Oh, maaf guys. Kita kembali ke flow lagi guys. Maaf guys, kita ulangin lagi guys. Tadi pertama ke flow tadi, kemudian customer unlevered prepared, dan skemanya ada 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita compare seperti ini contohnya di customer level di dekat random forest tadi.
muncullah berubah tuh high revenue jadi 10. Kemudian kita lanjut skor recap, membuat skor recap. Kita buka Golden Forest, action ya guys, action. Pilih, tadi kita buka Golden Forest, terus klik action, kemudian kita pilih score. Pilih score, kemudian customer unable prepare. Di dialog, set input dataset to customer unable prepared. Unable prepared. Sebentar ya guys. Terus kita ubah output datasetnya customer unable prepared score. Kita lihat lagi di akademik dan saya dokumennya guys. Customer kita ubah nama output datasetnya customer, kita copy dulu guys, customer unable score. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik create recap. Kemudian kita klik recap ya guys. Selanjutnya kita configure score recap.
kemudian kita pencet output. Di bagian outputnya ya guys, ke output explanation kita checklist. Output probabilities-nya jadi biarkan saja guys. Klik eyes juga, ini jangan lupa di ini klik eyes juga. Kemudian number expressionnya 3. Ketika sudah seperti ini, yang pada di output expressionnya dicentang, computation method yang beri ice, number of expansionnya ketik 3, most influential expression to compute. Substring size-nya dibiarkan saja jadi 5000, kemudian klik run. Kemudian sesudah itu kita klik save dulu guys. Klik save, kemudian run. Kemudian kita klik save, kemudian run. Sabar ya guys, job is running, please wait. Saya ulangi lagi guys. Kalau sudah seperti ini, kita klik run.
Nah, sudah kalau seperti ini, kalau di kan dia ada job success rate-nya, guys. Kemudian kita lihat secara detailnya, guys, yang hasil di running tadi, guys. Ini klik view details. Ini hasilnya, guys. Hasil output datasetnya, guys, atau activity lognya, guys. Sekarang kita balik ke flow. Nah, muncullah customer unlabeled score. Selanjutnya kita akan melanjutkan inspect score result. Kita buka yang di bagian flownya, open customer unlabeled score untuk melihat score result compare di receive input atau di training data. Ini loading dulu ya, guys, ya. Sabar, guys. Kemudian kita cek ada 4 kolom proba false. Yang pertama proba false, yang kedua proba true, yang ketiga prediction, yang keempat explanation. Dan kurung as requested in the score receipt. Ini ada 4 ya, proba false tadi. Yang pertama, yang kedua proba true, yang ketiga prediction, yang keempat explanation. The two proba column are the particular interested the model provide two probabilities value between 0 and 1 measuring.
Yang pertama itu kita buka prepare receipt customer on level score as the input dataset. Kita buka ini customer ini ke prepare ini. Ketika sudah, kita klik receipt. Loading dulu guys, seperti biasa loadingnya guys. Ketika sudah seperti ini, klik ya give first order seperti contoh guys. Kita klik ada the new step. Tadi kita klik ada di step, masukkan ada di new step, kemudian kita unnext. Kita pilih choice unnext adjust. Ini saya ulang lagi guys. Tadi pertama pilih ADDA new step, kemudian kita pilih object on next object peralatan desain. Oke. Kita input kolomnya apa ini namanya? Exploitation ya? Iya, exploitation seperti ini guys. Ya benar, ini exploitation, terus maksimum depth-nya 1. Pilih maksimum 1. Ini pilih maksimum depth 1, kemudian running.
Kemudian kita running jika sudah, guys. Jadi kita klik add new step, kemudian honest object, kemudian input column, input column explanation, maksimum depth-nya 1. Setelah itu di running, masukkan klik run. Ini sekarang kita nunggu job is running, nunggu hasil loadingnya dulu, guys. Nah, job sukses. Kita lihat view detailsnya, guys. Ini hasil activity lognya ya, guys ya. Sekian dari saya tentang scoring basic. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, guys ya. Halo, tes 1, tes. Baik, di sini saya Bonfilio Ricky Gunadi Junior dengan NIM 2021-240001 akan menjelaskan course yaitu Intro to Machine Learning. Tetapi di sini tidak ada tutorial, hanya ada berupa video. Jadi saya akan menjelaskan semua video yang ada di kesimpulan dari video yang ada di course Intro to Machine Learning ini. Total videonya ada 7. Video yang pertama, saya akan menjelaskan video mengenai konsep Intro to Machine Learning. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini ada 11 poin. Ada 11 poin. Sebelumnya pembelajaran machine learning dalam bidang penjelasan ini akan mengeksplorasi pembelajaran mengenai machine learning dalam bidang data science. Jadi kesimpulan utamanya seperti yang saya bilang tadi ada 11 poin, yaitu yang pertama, ini membahas tentang data science. Nah, data science ini adalah menggabungkan statistik, matematika, dan pengetahuan bisnis untuk mengekstrak wawasan dari berbagai sumber data, baik yang structured maupun yang unstructured, untuk memecahkan masalah dan meningkatkan produk atau layanan. Lalu poin yang kedua adalah algoritma machine learning. Nah, terinspirasi dari otak manusia. Algoritma ini belajar dari pola dan data historis untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Mereka meningkatkan pembelajaran seiring waktu. Lalu yang ketiga ada traditional programming versus machine learning.
Tradisional programming bergantung pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan machine learning meniru pemikiran manusia dan belajar dari data. Lalu yang poin keempat adalah machine learning dan data science dan data. Machine learning dan data. Nah, ini mesin mempelajari dengan menganalisis pengalaman masa lalu dan jawaban yang diberikan sebagai data masukan atau input. Nah, data ini membantu mengidentifikasi pola yang menjadi dasar dari algoritma. Lalu yang poin kelima adalah algorithms atau algoritma. Ini adalah inti dari model pembelajaran mesin dan terdiri dari serangkaian aturan yang harus diikuti oleh komputer. Lalu yang poin keenam adalah prediction algorithms. Nah, tipe umum algoritma ini bertujuan untuk memprediksi hasil yaitu Y berdasarkan masukan yaitu X. Mereka membangun hubungan antara X dan Y untuk memungkinkan model memprediksi Y dari nilai X yang baru. Lalu yang ketujuh ini adalah hubungan dari linear versus non-linear. Nah, hubungan antara X dan Y dapat berbentuk linear, yaitu garis lurus, atau non-linear, garis lengkung. Regresi linear sederhana adalah contoh algoritma prediksi untuk hubungan linear. Lalu yang poin ke-8 adalah contoh kasus penggunaan prediksi. Nah, pembelajaran mesin membantu bisnis memecahkan masalah di berbagai bidang, seperti memprediksi kesehatan, kualifikasi pinjaman, pola pembelian pelanggan, penjualan, sentimen pelanggan, dan kebutuhan pemeliharaan atau maintenance. Lalu poin yang ke-9 adalah supervised learning versus unsupervised learning. Ini adalah dua kategori utama teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk mempelajari pola dan aturan dari data. Lalu yang poin ke-10, supervised learning. Nah, ini berlaku ketika data memiliki input dan output yang sesuai, berupa data berlabel atau labeled data. Algoritma mempelajari pemetaan antara keduanya dan menggunakannya untuk memprediksi keluaran untuk masukan baru yang tidak berlabel atau unlabeled. Nah, dalam kursus ini, supervised learning mengacu pada prediksi. Lalu poin yang ke-11 sekaligus yang terakhir adalah mengenai unsupervised learning. Ini berlaku ketika data tidak diberi label atau tidak ada keluaran yang diketahui. Algoritma mengidentifikasi pola, persamaan, dan struktur dalam data. Dalam kursus ini, teknik unsupervised learning ini disebut sebagai clustering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video kedua mengenai konsep what is predictive modeling. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video what is predictive modeling adalah yang pertama itu dari predictive modeling. Ya, predictive modeling ini adalah untuk memahami labeled data atau data yang berlabel dan unlabeled data atau data yang tidak berlabel. Predictive modeling ini adalah alat canggih yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk memperkirakan hasil di masa depan berdasarkan data historis. Meskipun membuat model dengan alat yang tersedia mungkin tampak tidak mudah, pemahaman tentang konsep-konsep utama sangat penting untuk membuat prediksi berperforma tinggi. Nah, penjelasan ini mendalami data berlabel dan tidak berlabel yang merupakan komponen dasar untuk memahami cara kerja prediksi. Kita akan meninjau kembali konsep dari pembelajaran Intro to Machine Learning dan mengeksplorasi bagaimana data berlabel atau labeled data memainkan peran penting dalam supervised machine learning. Nah, yang pertama adalah labeled versus unlabeled data. Memahami perbedaannya, data didapat dikategorikan sebagai berlabel atau tidak berlabel. Kita gunakan contoh untuk mengilustrasikan perbedaannya. Yang pertama labeled data atau supervised learning. Pertama labeled dataset. Nah, bayangkan sebuah dataset yang berisi informasi pasien dengan label tertentu yang menunjukkan kondisi kesehatannya, baik sakit atau tidak sakit.
Dalam hal ini nilai 1 mewakili pasien yang sakit. Kumpulan data tanpa label. Sekarang pertimbangkan kumpulan data dengan informasi pelanggan. Meskipun mungkin mencakup detail tentang pembelian, tidak ada label yang mewakili suatu hasil, misalnya kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, meskipun mungkin mencakup detail tentang pembelian, tidak ada label yang mewakili suatu hasil, misalnya kepuasan pelanggan ya. Selanjutnya adalah data berlabel dan pembelajaran yang data berlabel dan supervised learning. Nah, dalam contoh data berlabel kita, kolom sakit atau sick bertindak sebagai label kelas. Dengan menggunakan label ini bersama dengan karakteristik pasien, usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kita dapat melatih model pembelajaran mesin untuk mendekati hubungan antara fitur ini dan hasil kesehatan yang dihasilkan. Pendekatan ini termasuk dalam supervised learning, suatu bentuk prediksi di mana model belajar dari data berlabel. Model tersebut pada hakikatnya mengajarkan hubungan antara variabel masukan, yaitu karakteristik pasien, dengan keluaran yang diinginkan, sakit atau tidak sakit. Nah, selanjutnya adalah unlabeled data dengan unsupervised learning. Sebaliknya, data yang tidak berlabel menyajikan skenario yang berbeda. Ambil kumpulan data pelanggan dengan pembelian sebagai contoh. Meskipun tidak ada label kelas seperti puas atau tidak puas, informasi tersebut tetap berharga. Di sini teknik pembelajaran tanpa pengawasan seperti pengelompokan ikut berperan. Nah, unsupervised learning ini memungkinkan mesin mengintervensi pola dan persamaan dalam data yang tidak berlabel. Dalam contoh kumpulan data pelanggan, model tersebut mungkin mengelompokkan pelanggan dengan perilaku pembelian serupa, sehingga mengungkapkan wawasan tersembunyi tentang segmen pelanggan. Konsep pembelajaran unsupervised learning dan cara menggunakan data tidak berlabel akan dieksplorasi lebih detail di bagian terpisah. Selanjutnya adalah classification versus regression. Berbagai jenis masalah prediksi. Masalah prediksi secara luas dapat dikategorikan sebagai klasifikasi atau regresi. Klasifikasi melibatkan penggunaan data pelatihan untuk memahami hubungan antara variabel masukan, seperti atribut pasien, dan keluaran, yang dapat berupa label kelas. Klasifikasi biner mengacu pada skenario yang hanya memiliki 2 label kelas, misalnya sakit atau tidak sakit. Model ini pada dasarnya dilatih untuk mengenai hubungan ini. Seperti ini contohnya ya. Lalu regresi bagaimanapun berkaitan dengan memprediksi, nilainya berkelanjutan, bukan kategori. Bayangkan menggunakan prediktor yang sama, jam tidur dan jam belajar, untuk tidak hanya memprediksi keberhasilan atau kegagalan dalam kurung klasifikasi, tetapi juga nilai ujian siswa yang sebenarnya, yaitu regresi. Di sini model memprediksi nilai kuantitatif skor tes dan bukan label kelas. Cara sederhana, contohnya seperti ini ya gambarnya. Lalu cara sederhana untuk mengingat perbedaannya adalah yang pertama, klasifikasi. Nah, ini memprediksi kategori atau label kelas, misalnya sakit atau berhasil. Yang kedua, regresi, memprediksi suatu kuantitas, misalnya nilai ujian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari video ketiga, yaitu model validation. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video model validation ini adalah pembelajaran mesin ini bergantung pada model yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi pada data yang tidak terlihat. Namun bagaimana kita memastikan model ini akan berkinerja baik di dunia nyata? Nah, disinilah validasi model atau model validation berperan. Nah, yang pertama ini adalah train test split. Ini adalah mensimulasikan performa dunia nyata. Nah, langkah pertama dalam validasi adalah membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Model dilatih di set pelatihan, mempelajari hubungan antara masukan dan keluaran, kemudian kinerjanya dievaluasi pada set pengujian yang tidak terlihat, meniru cara ia menangani data baru. Nah, selanjutnya ini ada hyperparameter.
menyesuaikan model. Nah, bayangkan tuas pada mesin. Ini adalah hyperparameter yang mengontrol cara model dilatih. Menyesuaikan hyperparameter ini sangat penting untuk performa optimal. Kami menggunakan teknik seperti pencarian grid untuk menjelajahi berbagai kombinasi dan menemukan yang paling cocok. Nah, selanjutnya adalah strategi validasi. Nah, ini validation strategies. Nah, di sini kita menggunakan data pelatihan tersisa setelah pemisahan pengujian pelatihan untuk menentukan kombinasi hyperparameter terbaik. Dua strategi umum yang digunakan. Yang pertama ada K-fold cross validation. Metode ini membagi data pelatihan menjadi beberapa bagian. Model dilatih pada berbagai komponen, berbagai kombinasi lipatan, dan kesalahannya dihitung pada lipatan yang tersisa. Proses ini diulangi hingga semua lipatan digunakan untuk validasi, sehingga memberikan perkiraan yang kuat tentang performa model. Nah, selanjutnya adalah validasi tahan. Nah, ini hold out validation. Pendekatan yang lebih sederhana ini menyisihkan sebagian data pelatihan untuk validasi. Model dilatih berdasarkan data yang tersisa dan kesalahannya dihitung pada set validasi. Namun menggunakan lebih sedikit data untuk validasi sehingga kurang kuat dibandingkan K-fold. Nah, selanjutnya adalah overfitting. Overfitting terjadi ketika model mengingat data pelatihan dengan terlalu baik, termasuk noise, dan gagal menggeneralisasi data yang tidak terlihat. Teknik regularisasi membantu mencegah hal ini dengan memberi sanksi pada model yang terlalu kompleks, sehingga mendorong model untuk fokus pada hubungan mendasar antar variabel. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, pemisahan uji coba, penyesuaian hyperparameter dengan strategi validasi, dan menghindari overfitting, dapat membangun model pembelajaran mesin yang lebih mungkin berhasil di dunia nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video keempat, yaitu model evaluation. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video konsep model evaluation adalah mengevaluasi model pembelajaran mesin antara klasifikasi versus regresi. Ini membahas cara mengevaluasi model pembelajaran mesin dengan fokus pada dua kategori utama, yaitu klasifikasi dan regresi. Yang pertama, model klasifikasi. Untuk model klasifikasi yang memprediksi kategori tersendiri seperti lulus atau gagal atau spam atau bukan spam. Alat dan metrik utama meliputi. Nah, yang pertama ini adalah confusion matrix. Tabel ini merangkum berapa banyak prediksi yang benar, positif atau negatif benar, dan salah, positif palsu atau negatif. Nah, yang selanjutnya adalah type 1 and type 2 errors. Nah, kesalahan ini mengacu pada klasifikasi yang salah. False positif, memprediksi hasil positif padahal negatif. Misalnya, mengklasifikasikan isi email sebagai spam, padahal bukan. False negatif adalah kebalikannya, misal email spam hilang. Lalu selanjutnya adalah memilih ambang batas. Confusion matrix membantu menentukan ambang batas optimal untuk mengklasifikasikan titik data. Ambang batas ini menentukan titik potong antara kedua kelas. Nah, selanjutnya adalah ini, metrik berdasarkan TPR dan FPR. Nah, yang pertama ini TPR atau True Positive Rate. Itu mengukur proporsi kasus positif yang diklasifikasikan dengan benar. Lalu yang kedua ada False Positive Rate atau FPR. Mengukur proporsi kasus negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Nah, selanjutnya adalah ROC Curve atau karakteristik curve atau kurva ROC. Ini adalah karakteristik pengoperasian penerima. Nah, grafik yang menggambarkan TPR versus FPR pada berbagai ambang batas. Ini secara visual mewakili performa model. Nah, terdapat berbagai macam ada beberapa rumus
True positive rate atau TPR rumusnya adalah TP dibagi TP plus Fn. Sedangkan false positive rate atau FPR rumusnya adalah FP dibagi FP plus Tn. Selanjutnya adalah AUC score atau area di bawah kurva. Nah, skor tunggal diperoleh dari kurva ROC yang menunjukkan kinerja kualifikasi secara keseluruhan atau AUC yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, grafiknya seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya adalah other key metrics. Nah, ini berupa akurasi, presisi, dan perolehan kembali adalah metrik tambahan yang digunakan bersama dengan metrik di atas. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar, namun dapat menyesatkan jika kumpulan data tidak seimbang. Selanjutnya adalah precision, berfokus pada proporsi prediksi positif yang benar. Lalu ada recall. Recall itu adalah berfokus pada proporsi kasus positif aktual yang diklasifikasikan. Nah, selanjutnya adalah metrics to evaluate regression model. Nah, ini model regression berprediksi dengan kontinu. Metrik utamanya adalah yang pertama mean squared error atau MSE. Ini mengukur perbedaan kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual. UMK yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih baik. Seperti ini gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah R squared atau R2. Mewakili proporsi varians dalam variabel target yang dijelaskan oleh fitur model. R2 yang lebih tinggi mendekati 1 menunjukkan kesesuaian yang baik. Nah, summary dari konsep model evaluation ini adalah pilihan metrik bergantung pada jenis model, klasifikasi versus regresi, dan masalah spesifik yang ingin diselesaikan. Dengan memahami alat dan matriks ini, kita dapat mengevaluasi model pembelajaran mesin secara efektif dan membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan video kelima, yaitu regression algorithms. Kesimpulan yang dapat diambil dari video regression algorithms ini adalah ini untuk memahami algoritma regresi, di mana memprediksi yang kontinu. Algoritma regresi adalah alat canggih dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel. Ringkasan ini mendalami konsep regresi dengan fokus pada dua teknik utama, yaitu simple linear regression dan multiple linear regression. Yang pertama, simple linear regression atau regresi linear sederhana. Itu memprediksi dengan satu variabel. Bayangkan ketika ingin memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan berapa lama mereka belajar. Regresi linear sederhana ini berperan di sini. Ini adalah teknik pembelajaran yang diawasi, di mana kita belajar dari data yang ada, yaitu skor ujian dan jam belajar, untuk membangun model yang memprediksi nilai dalam suatu skor berkelanjutan berdasarkan variabel lain, yaitu jam belajar. Model ini berbentuk garis lurus yang paling sesuai dengan titik data, seperti ini gambarnya. Nah, lalu persamaan garis ini melibatkan dua koefisien utama, yaitu B0, yaitu B0 potongan Y. Ini mewakili titik awal garis pada sumbu nilai ujian. Bahkan tanpa jam belajar, siswa mungkin mendapatnya dasar karena faktor-faktor seperti kehadiran atau tugas. Dan yang faktor kedua adalah B1 atau kemiringan. Ini mencatat perubahan nilai ujian dengan tambahan jam belajar. Kemiringan yang lebih curam menunjukkan korelasi positif yang lebih kuat antara prestasi belajar dan ujian. Menemukan garis yang paling cocok. Ini ide inti di balik regresi linear adalah menemukan garis yang meminimalkan perbedaan total antara nilai ujian sebenarnya dan nilai diprediksi oleh model. Kami akan menghitung perbedaan ini, mengkuadratkannya untuk menghindari nilai negatif dan menjumlahkannya. Garis yang meminimalkan jumlah ini dianggap sebagai garis
Garis yang diinginkan ini dianggap sebagai garis paling sesuai untuk data kita. Nah, garis ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai siswa baru berdasarkan jam belajarnya dengan memplot titik data historis dan garis yang paling sesuai. Kita dapat memvisualisasikan prediksi skor untuk durasi studi tertentu. Nah, selanjutnya adalah multiple linear regression. Mempertimbangkan banyak atau regresi linear berganda. Itu mempertimbangkan banyaknya variabel. Nah, meskipun regresi linear sederhana berhubungan satu variabel independen, regresi linear berganda memperluas konsepnya untuk menangani situasi di mana nilai target bergantung pada beberapa faktor. Bayangkan ketika ingin mempertimbangkan jam belajar dan jam tidur untuk medisi nilai ujian. Rumus regresi linear berganda menggabungkan beberapa koefisien yang masing-masing mewakili pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel target. Hal ini mungkin kami membangun model yang lebih komprehensif yang menangkap dampak gabungan dari berbagai faktor. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan B0 plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 ditambah Bn dikali Xn. Nah, selanjutnya adalah melampaui regresi linear. Nah, penting untuk diperhatikan perbedaan antara regresi linear berganda dan regresi multivariat. Meskipun regresi linear berganda memiliki satu variabel terikat, misalnya yang ujian, dan beberapa variabel bebas, misalnya jam belajar dan jam tidur, regresi multivariat berkaitan dengan skenario di mana kita memiliki beberapa variabel terikat untuk diprediksi secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video ke-6, kesimpulan dari video ke-6 yaitu classification algorithms. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video classification algorithms adalah pertama, classification algorithms ini berupa regresi logistik, decision tree, dan random forest. Ini mendalami algoritma klasifikasi sejenis supervised learning yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Ini mengeksplorasi 3 algoritma umum yaitu regresi logistik, decision tree, dan random forest. Yang poin kedua adalah penjelasan dari klasifikasi secara detail. Classification melibatkan pengurutan titik data ke dalam kategori tertentu. Tujuannya adalah untuk memprediksi label kelas tempat titik data baru akan berada. Bayangkan memprediksi hasil ujian siswa berdasarkan jam belajar dan jam tidurnya. Dalam skenario ini, variabel sasaran, yaitu variabel terikat, adalah hasil ujian, lulus atau gagal. Dan fitur variabel bebas adalah jam belajar dan jam tidur. Poin ketiga adalah logistic regression versus linear regression. Logistic regression ini mirip dengan linear regression, suatu algoritma yang telah dibahas sebelumnya, tetapi dengan perbedaan utama. Linear regression memprediksi nilai yang berkelanjutan, seperti nilai ujian yang pasti. Logistic regression bagaimanapun memprediksi label kelas, lulus atau gagal, menggunakan kurva berbentuk S, kurva sigmoid. Kurva ini memperkirakan probabilitas suatu titik data termasuk dalam kelas tertentu. Ambang batas kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan titik data. Misalnya probabilitas 0,45 untuk lulus ujian mungkin diklasifikasi sebagai gagal jika ambang batas ditetapkan pada 0,5, namun lulus jika ambang batas diturunkan menjadi 0,4. Selanjutnya adalah decision trees atau pohon keputusan. Ini untuk membagi prediksi. Decision trees adalah algoritma classification lainnya. Tidak seperti batas linear tunggal regresi logistik, decision tree mempartisi data berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan ini membagi data menjadi bagian yang lebih homogen. Dalam contoh siswa, pohonnya mungkin dimulai dengan bertanya apakah siswa tersebut belajar kurang dari 5 jam. Not terakhir atau daun dari pohon mewakili label kelas, yaitu lulus atau gagal. Decision tree dapat diinterpretasikan, namun satu pohon bisa menjadi lemah karena overfitting. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai random forest. Nah, ini ya, penjelasan tentang random forest atau hutan acak. Ini menggabungkan kekuatan. Nah, random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan beberapa decision tree. Setiap pohon dibangun berdasarkan subset data acak dan menggunakan subset fitur acak untuk pemisahan.
Keacakan ini membantu mencegah overfitting. Prediksi akhir dibuat berdasarkan suara mayoritas, yaitu klasifikasi, atau rata-rata, yaitu regresi. Prediksi dari semua pohon, prediksi dari random forest. Hutan random forest memiliki kekuatan, namun kurang dapat diinterpretasikan dibandingkan decision tree tunggal, dan modelnya bisa menjadi sangat besar. Nah, summary dari course ini adalah mengeksplorasi tentang logistic regression, decision tree, dan random forest, memberikan landasan untuk memahami classification algorithms, dan setiap algoritma memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga cocok untuk skenario yang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video ketujuh sekaligus video yang terakhir, yaitu clustering algorithms. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari video clustering algorithms adalah ada 3 poin. Yang pertama, clustering algorithms itu adalah menemukan pola tersembunyi dalam data tak berlabel atau unlabeled data. Nah, pembelajaran mesin ini dapat dikategorikan secara luas menjadi supervised learning dan unsupervised learning. Dalam supervised learning, algoritma dilatih pada data berlabel atau label data, yang mana setiap titik data memiliki hasil yang sesuai. Tujuannya adalah mempelajari model yang dapat memprediksi hasil data baru yang belum terlihat. Di sisi lain, unsupervised learning berkaitan dengan data yang tidak berlabel atau unlabeled data, di mana algoritma harus mengintegrasi pola dan hubungannya sendiri. Clustering adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam unsupervised learning. Clustering algorithms bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data ke dalam cluster berdasarkan kesamaannya. Kesamaan ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti jarak, skor kesamaan, atau metrik spesifik domain lainnya. Dengan mengelompokkan titik-titik data yang serupa, pengelompokan membantu mengungkap pola dan struktur tersembunyi dalam data. Ada beberapa aplikasi pengelompokan di dunia nyata, mesin dokumentasi, misalnya memanfaatkan pengelompokan untuk mengidentifikasi pengguna dengan preferensi serupa dan merekomendasikan produk atau konten yang mungkin mereka minati. Pemfilteran spam juga menggunakan pengelompokan untuk mengkategorikan email berdasarkan konten mereka dan mengidentifikasi potensi pesan spam. Dua metode pengelompokan yang populer adalah pengelompokan K-means dan pengelompokan hierarki. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, sehingga cocok untuk skenario yang berbeda. Nah, poin kedua adalah K-means clustering, yaitu menemukan jumlah grup yang optimal. K-means clustering merupakan metode basis centroid yang bertujuan untuk mempartisi data menjadi sebuah cluster dalam kurung K yang telah ditentukan. Algoritma ini secara iteratif menerapkan titik-titik data ke pusat masa cluster terdekat, yaitu rata-rata titik data dalam cluster, dan menghitung ulang pusat tersebut berdasarkan titik yang baru ditetapkan. Proses ini berlanjut hingga cluster stabil atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Tantangan utama dalam pengelompokan K-means adalah menentukan jumlah cluster yang optimal. Plot siku adalah teknik umum yang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Ini membuat variasi total dalam cluster untuk nilai K yang berbeda. Bentuk siku pada kurva menunjukkan titik di mana menambahkan lebih banyak cluster tidak lagi mengurangi variasi secara signifikan, sehingga membantu memilih K yang optimal. Nah, poin ketiga, seperti ini gambar-gambarnya, ada initial constraints, find distance, assign to cluster, recompute of the recompute secondoids. Ada juga elbow plot seperti ini. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ini adalah hierarchical clustering atau pengelompokan hierarki. Ini mengungkapkan hubungan dari hierarki. Nah, hierarchical clustering tidak seperti K-means, tidak memberikan penentuan jumlah cluster di awal. Sebaliknya, ini dimulai dengan setiap titik data sebagai cluster sendiri dan secara berulang menggabungkan cluster yang paling mirip hingga semua titik data menjadi milik satu cluster. Hierarki yang dihasilkan dari cluster gabungan dapat divisualisasikan menggunakan dendrogram. Nah, seperti ini gambar dendrogram yang membantu menentukan jumlah cluster yang sesuai berdasarkan tingkat pencarian yang diinginkan dan kasus penggunaan spesifik. Nah, dengan memahami konsep inti algoritma
clustering ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga dari data yang tidak berlabel atau unlabeled data dan membuka potensi tersembunyinya. Demikian penjelasan saya di konsep di course Intro to Machine Learning, yaitu berupa 7 video tadi. Mohon apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaklumi.